Episode kedua, cerita jendela. Halo Sobat Cerita Jendela, kembali lagi di episode kedua. Kali ini kita kedatangan teman. Namanya, iyalah. Ini adalah Esther. Hai guys, kenalin gue Esther Sinkostan. Gue temen satu kampusnya Nadinto dulu. Jadi kali ini Esther akan membagi cerita pengalaman misteri yang pernah dialamin dia. Jadi mari kita saksikan apa yang diceritakan sama si Esther. Gimana kabarnya Esther? Oh gimana kabar? Kita berapa tahun sih gak ketemu toh? Setahun kan? 2 tahun ya? 3 tahun kayak lu lulus tahun berapa sih? 2018 iya, ya? 18 gua. Lu? Gue tuh justru sayang banget sama kampus. Gue kayak ada anak mas kampus lah ya? Ada sesuatu yang nggak bisa gue tinggalin di situ gitu. Banyak kenangan masih belum lu Oke, bisa. skip. Oke. Jadi gimana kabar? Kabar gue baik lah. Justru di masa pandemi seperti ini semakin baik sih. Alhamdulillah. Jadi, Tuhan. semuanya lancar aman lah ya selama pandemi. Ya dibilang lancar, ya lancar. Dibilang nggak lancar ya enggak. Cuman ya udah ambil positifnya aja lah. Syukuri apa yang masih bisa. Betul. Diraih. Yang penting masih bisa makan, dapur masih ngebul, ya kan. Ya, masih bisa ketemu lu di sini, berarti masih sehat. Penting dong. masih sehat, itu penting. Dan yang pastinya kita sebelum ini gue udah swab dulu, dia juga udah swab dulu. Jadi tenang aja, kita aman karena kita berdua sama-sama nggak mau ketemu kalau misalnya belum swab. Benar sekali. Gimana Esther? Mau membagi apa ke sobat-sobat cerita jendela mengenai misteri yang pernah terjadi? Ini cerita, gue ceritain ini karena memang kita berdua sama-sama ngalamin. Jadi jadi tuh gue ketika gue ngalamin, yang nolongin gue itu adalah dia dan juga salah satu teman kita, Hisar. Dulu itu gue itu sering banget mengalami beberapa cerita-cerita misterius gitu kan. Nah salah satunya yang kejadian yang lu tolongin ini. Waktu masih di kuliah ya? Iya, jadi pada waktu itu kita di kampus kan. Di kampus. Pas lagi di kampus itu, gue tuh seperti biasa lah, seperti halnya anak-anak kampus biasa. Kalau lagi di kampus kan ngumpul sama teman-teman, duduk-duduk. Nah, gue waktu itu duduk di salah satu sekret, di depan sekret lah. Nah, depan sekret itu ada kayak balai gitu loh. Nah, jadi di balai itu gue duduk, di sampingnya tuh ada tangga. Dan di situ memang tangganya tuh gelap. Memang di gedung salah satu arah-arah mau ke gedung teknik itu tuh memang tangganya tuh gelap gitu loh. Itu bentar, kejadiannya sore apa gimana sih? Sore kan waktu ya? itu, siang ke sore lah. Oke. Siang ke sore. Nah terus pada waktu itu gua tuh tiba-tiba bener-bener yang literal lagi duduk, gua ngelihat ada salah satu cewek di tangga gitu. Bentar, kan. perempuan? Cewek. Lu kenal? Nggak kenal, justru karena gua nggak kenal, gua ngelihat sekilas terus gua kayak awalnya kayak cuek gitu kan, tapi kok lama-lama gua kayak ngedenger tuh dia tuh nangis. Nah, gue sebagai orang yang memiliki jiwa empati yang tinggi, jiwa empati yang tinggi enggak, karena gue pernah ada dalam satu situasi dan juga kondisi di mana gue butuh bantuan orang, tapi nggak ada yang bantu gitu loh, karena satu dan lain hal gitu. Jadi gue ngerasa kayak, wah, lu harus menolong. Karena gue lihat itu, ya? sekeliling gue nih kayak nggak ada yang gubris dia gitu. Sedangkan, sedangkan gue sendiri tuh melihat dia itu nangis gitu. Coba lu gimana sih kalau misalnya ngelihat ada cewek nangis, lu pasti kan kayak, kenapa nih dia nih gitu kan? Sebenarnya bukan kepo tapi kayak apa nih, siapa tahu bisa gue bantu gitu loh. Akhirnya tiba-tiba dia turun dari tangga tuh, jadi agak lama gitu loh. Karena gue awalnya tuh kayak ya udah cuek bebek gitu kan. Tapi lama-lama kok ini dia nangis terus. Akhirnya dia turun ke bawah ngelewatin gue gitu kan. Bentar, di situ kan rame kan? Rame, tapi masalahnya nggak ada yang gubris dia. Makanya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk pas dia lewat, gue tuh manggil dan nanya. Karena bagi gue, nih orang-orang jahat banget sih. Ini cewek lo lagi nangis gitu. Nggak ada perhatian. Masa lo nggak ada sedikit pun gitu. Simpati. Iya, simpati gitu. Tapi gue disitu belum ada curiga apapun gitu kan. Oke. Even bahkan sampai gue panggil, dia nggak gubris. Makin gue panggil, dia makin lari. Nah, di situ gue tuh bener-bener yang langsung ngikutin dia gitu loh. Gue nggak ada pikir panjang, nggak ada apapun, pokoknya lu langsung tancap gas, iya, gue langsung ikutin dia. Dan dia masih sambil nangis? Iya, lari, jalan cepet terus lari gitu kan. Nah gue ngikutin juga, gue sampai jalan cepet. Dari sekret itu kan keluar langsung lapangan kan. Lo inget kan, kampus kita kan di situ langsung lapangan. Terus
udah gitu ngelewatin pos, ngelewatin gerbang. Ya udah gue jalan aja gitu, dan nggak ada juga yang kayak gue nggak denger atau nggak lihat orang lain tuh kayak manggil-manggil gue atau seperti apa. Padahal gue di situ posisinya gue jalan cepat dan juga gue lari gitu kan. Nah udah gue ngikutin tuh cewek tuh ngelewatin tukang pecel ayam, Ya. dan terus-terusan tuh abis itu belok kanan. ke kanan gitu kan. Padahal di situ banyak bajai-bajai apa. dan Bajai-bajai taksi juga kan. iya, dan banyak gak situ. ada satupun orang yang ngerespon dia, dan anehnya di situ gue nggak curiga sama sekali. Jadi gue tuh memang bergaul sama banyak orang kan di kampus gitu kan. Selain gue juga bukan yang cuman sendirian Kuliah pulang juga Jadi enggak gue kan? tuh beberapa tuh tahu gitu anak-anak kampus gitu. Dan tapi si cewek ini belum pernah sama sekali gue lihat nih. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali, tapi gue ngerasa kayak ya kasihan aja gitu ketika dia nangis. Dan memang fokus gue tuh waktu itu bener-bener di dia gitu. Gue nggak lihat apapun, intinya gue cuma ngejar dia sampai akhirnya tuh kan ngelewatin jalanan, akhirnya jalanan gede ketemu, dan akhirnya ketemu kali yang gede, lu inget kan? Oh, iya. Iya, yang lu tempat gue ketemu lu itu. Pas udah sampai di kali itu, gue tuh bener-bener yang literally kayak nggak ada ngelihat sekeliling gua. Intinya gue cuma fokus sama cewek itu, karena pada waktu pas sampai di kali itu, jadi kan dia agak nyebrang dikit gitu kan, nyebrang dikit, nah baru pas sampai di kali itu, gue tuh bener-bener yang ngelihat kayak, gila nih cewek loncat langsung ke bawah. Jadi kan Bentar, kalinya dia tuh, langsung loncat. iya kan kali yang di dekat kampus kita Iya. itu kan ada satu, kayak 2 tingkatan dua, ya? nah 2 tingkatan baru di sini kalinya kan. Dia tuh bener-bener langsung loncat ke bawah gitu. Langsung lompat gitu. Langsung loncat ke bawah. Terus habis itu gue shock dong kayak, mau ngapain nih orang gitu kan. Gue sampai yang kayak udah, wah gue harus gimana gitu kan. Terus dia, nah di situ dia itu sempat ngelihat gue. Jadi karena gue manggil-manggil, gue tuh ngerasa gue manggil-manggil kok nih cewek nggak hirauin gue. Pas lu panggil, akhirnya dia nyaut. Dan dia balik badan gitu. Dia nggak nyaut, cuma dia balik badan ngeliatin gue kayak bener-bener yang kayak balik badan terus ngeliatin kayak gitu. Terus tiba-tiba dia loncat Langsung. ke air. Langsung loncat ke dalam air. Coba lu bayangin gimana shocknya gue dong. Istilahnya kayak lu ngelihat orang di depan mata lu yang lu udah lu ikutin, lu tahu istilahnya, wah kayaknya nih orang lagi depresi nih gitu kan, sampai dia nangis-nangis terus tiba-tiba dia loncat. Lu kan pasti mikirnya rasa bersalahnya juga ada gitu kan kalau lu nggak bisa nolong dia. Tapi gitu. bentar, lu kan ikutin dia nih dari belakang. Lu berusaha untuk kayak nyentuh dia nggak gitu dari belakang atau gimana? Iya, karena kan nggak kekejar, karena dia istilahnya gue tuh bener-bener jaraknya udah jauh. Iya, ya? jaraknya tuh agak jauh gitu kan. Nah terus otomatis gue turun dong ke bawah ke tempat yang lu nemuin gue Iya. itu. Nah gue turun tuh gue nggak tahu lah pokoknya gue turun gimana, tau gue di situ dan gue memang udah lagi berusaha pengen nolongin tuh cewek. Nah guys, jadi ceritanya Gitu. pas dia sampai di duduk itu, ini waktu itu gua sama temen gua si Sar itu lagi main biliar. Biasalah, lagi jam kosong kan. Kita lihat jam, oh udah mau jam masuk lagi nih. Gua ajak Isar, Sar ayo kita kembali lagi ke kampus. Tumben nih orang kan mau balik ke kampus kan. Biasanya paling susah ya, Iya, itu karena kan kalau udah lagi main biliar kan. lagi seru-serunya, Kok udah mau tumben? dapet itu Iya. ya, udah mau menang ya. Kayaknya sih, makanya agak kesel. Tapi dia mau akhirnya. Tancap gas, langsung tancap gas kan. Siapa yang bawa motor tuh? Yang Gua bawa lupa. motor, Isar ya? Isar. kalau nggak salah ya? Iya, pasti Isar yang bawa motor. Jadi gue bilang, Sar kita lewat depan. Ah gak usah lah, kata Isar, kita lewat belakang aja bercepat. Oke lah, tumben kan, ya udah langsung kita lewat dari belakang. Pas kita udah mau ke jembatan itu, kan kita kan lu kan di kali kan? Iya, gue di kalinya, Nah. posisinya di kali. Si Isar lihat, tuh itu siapa depan? Si Esther itu kan. Untung lu lihat ya di situ ya, Ya untung, makanya untung. Untung Gila, gue lihat. Si Esther juga lihat. teman sahabat terbaik gue emang. Udah, pas Isra mau gas, motor mati. Karena dia kan lagi belajar manual waktu itu. Oh iya, Motor dia biasa pakai matic Pakai ya, motornya matic ya. Udah, gantian dong, langsung gantian tancap gas. Jadi gue yang bawa motor. Berhenti di belakang lu pas. Terus enggak, dan gue herannya ya, mereka itu bilang kalau mereka itu manggil-manggil gue, Iya. tapi guanya tuh nggak gubris sama sekali. Tapi gue nggak ngerasa dia manggil gue. Bahkan gue ngerasain semua orang di sekeliling gue tuh nggak ada yang peduli sama cewek ini. Gitu. Dan bahkan gue sama Isar udah teriak-teriak. Ter, bilang gitu kan. Iya. Bahkan sampai tukang baju tuh lihat, nah apa nih orang mikirnya kan, gila nih orang. Oh, orang-orang tuh Iya, lihat. Terus? Tapi pas kita teriak itu orang baru lihat semua. Jadi si Isar turun, baru dia nepuk pundak lu kan. Ya, Nah. itu dia tuh pas. Nah, pada akhirnya gue tuh sebelum ditepok pundaknya sama si Sar ini, gue nih bener-bener yang udah mau nolongin tuh cewek karena gue pikirnya gini,
aduh kasihan banget gitu. Gue takut dia Posisi lu udah mau kayak gini, udah mau. Iya, gue udah bener-bener mau lompat ke dalam air. Jadi kayak gue ngerasain tuh, ya udahlah gue bisa berenang ini gitu kan. Yang penting gue nolongin dia, karena bayangin aja, cewek loncat di depan mata lu, yang lu tahu lagi nangis-nangis, yang artinya lagi depresi, terus tiba-tiba dia loncat. Kalau lu biarin kan lu pasti akan ngerasa bersalah gitu kan kalau dia kenapa-napa. Nah itu posisi gue udah mau loncat. Untungnya mereka berdua nih datang dan si Sar tuh nepok pundak gue, dan gue langsung kayak, lu lihat kan ekspresi gue kan, langsung bener-bener linglung gitu, apa kayak udah muka gue juga orang kena hipnotis deh, gimana lah? Iya, bingung gitu. Kata-kata kosong. muka gue pucat ya. Iya, pucat, kosong wajahnya. Gue tuh bener-bener kayak, hah, tadi ada, gue sampai yang seingat gue tuh kayak, gue ngomong ke lu, ada cewek. Dan itu bener-bener di situ tuh gue langsung yang kayak, nggak ada siapa-siapa. Gue juga agak merinding. Nggak ada siapa-siapa. Makanya gue agak merinding juga sih, ketika lu ngomong kayak gitu kan. Wah gila. Iya, terus gue dulu tuh sampai, gue penasaran, gimana sih watak perempuan itu? ya tuh cewek tuh biasa aja, maksudnya yang di sepenglihatan gue tuh ya kayak orang mahasiswi normal biasa gitu. Mahasiswi pada umumnya lah ya? Cuman memang mukanya lebih pucat dibanding mahasiswi lain. Karena kan gue pikirnya, oh mungkin karena dia lagi depresi, lagi nangis mulu gitu. Pakaiannya ya, gue ingetnya apa ya? Gue ingetnya dia baju putih sih. Mukanya kelihatan jelas enggak ya? Ya untuk ukuran gue yang matanya minus sih kelihatan jelas ya. Karena pada waktu itu gue lupa ya pakai kacamata atau enggak. Pakai kacamata lu? Pokoknya menurut gue mukanya nggak yang kayak orang bilang hancur atau apa gitu. Enggak sih. Normal biasa, makanya kenapa gue mau nolongin. Karena gue pikir, oh ini mungkin maba atau pindahan baru dan lain-lain gitu. Jadi makanya gue beruntung banget pas mereka datang itu, gue bener-bener posisi itu gue udah mau loncat nolongin dia. Untungnya ya kan ada mereka berdua, dan akhirnya ya udah nggak terjadi apa-apa. Mungkin kalau misalnya mereka berdua nggak datang, gue udah masuk di berita kali ya tuh ya. Iya. Gue kan emang ngalamin kejadian ini tuh bukan kali itu doang. Karena emang sebelumnya kan iya kan, gue sering ngomong-ngomong juga kan kalau misalnya gue kayak sering lihat tiba-tiba nih ada sesuatu di sana sini gitu, dan bahkan kejadian ini bukan cuma sekali. Jadi banyak kejadian udah lu alamin. Karena gue memang ngalamin kejadian ini tuh memang bukan cuma kali itu doang. Memang sebelumnya tuh udah sering ngalamin kejadian kayak gitu. Udah banyak pengalaman. Iya, sampai kayak ngelihat di sana, ada apa sih di situ? Ternyata cuma gue doang. Bukan. Nah, ada apa sih gitu dan lain-lain. Bahkan waktu SMA pun gue udah ngalamin. SMA? Iya, SMA pun gue pernah ngalamin kejadian yang menurut gue itu tuh benar-benar gue takut banget deh. Sempet sampai nggak berani tidur di kamar selama sebulan. Kenapa itu? Karena gue tuh literally benar-benar didatengin genderuwo. Oke, tahan situ dulu. Oke, Sobat Cerita Jendela, ini adalah akhir dari episode kedua Cerita Jendela. Mau tahu lebih lanjut cerita Esther selanjutnya? Jangan lupa nantikan episode selanjutnya Cerita Jendela. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.